Perkenalkan, saya Rita Setiawati. Saya merupakan salah satu mahasiswi yang mengikuti program pertukaran mahasiswa tanah air Nusantara dengan sistem alih kredit atau biasa disebut dengan mahasiswa Permata Sakti tahun 2020. Saya berasal dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra dan Budaya, Universitas Negeri Gorontalo. Universitas Negeri Gorontalo berada di Provinsi Gorontalo, di mana yang kita ketahui, Provinsi Gorontalo memiliki 5 kabupaten dan 1 kota madya, yaitu ada Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Gorontalo Utara, serta 1 kota madya. Di sini saya akan memperkenalkan beberapa kebudayaan dari daerah Gorontalo. Yang pertama ada alat musik polo-palo. Polo-palo merupakan salah satu alat musik tradisional yang berasal dari daerah Gorontalo, di mana alat musik ini terbuat dari bambu. Di mana yang kita ketahui, bambu terdiri atas 2 jenis, yakni bambu air dan bambu pagar. Alat musik polo-palo menggunakan bahan dasar utama bambu air, karena bambu air membuat suara polo-polo ini menjadi semakin merdu. Ukuran alat musik ini dimulai dari lingkaran bambu 9-17 cm dan panjangnya bisa mencapai 31 cm. Alat musik polo-palo merupakan salah satu alat musik indifon yang asal bunyinya berasal dari alat musik tersebut. Cara membunyikan alat musik ini cukup mudah, di mana kita hanya perlu memegang alat musiknya seperti ini, kemudian kita bunyikan seperti ini. Alat musik polo-palo awalnya hanya untuk dipertandingkan, namun dengan seiring perkembangan zaman, alat musik ini dimainkan bersamaan dengan rebana dan alat musik lainnya. Salah satu tempat wisata yang berada di Provinsi Gorontalo ada di belakang saya, yakni Desa Wisata Religi. Desa Wisata Religi atau Desa Bubohu atau Desa Bongo merupakan salah satu desa adat yang lestari di Gorontalo. Masyarakat di desa ini memegang erat ajaran Islam. Desa ini berlokasi di Kecamatan Batudaa Pantai yang jaraknya sekitar 35 km dari Bandara Jalaluddin. Desa ini ditetapkan sebagai kawasan wisata religius oleh pemerintah daerah setempat karena punya pesona sejarah, budaya, agama, dan alam. Di desa ini terdapat pesantren dan bangunan Ma'ataduwolo yang menyimpan berbagai sumber sejarah kerajaan Gorontalo. Selain itu, desa ini dianugerahi pemandangan alam yang asri, membuat suasana menjadi sangat asri. Hal pertama yang ditemui pada saat memasuki area ini yaitu adanya fosil-fosil kayu yang diletakkan secara rapi di atas permukaan tanah. Fosil-fosil kayu ini menggambarkan guratan perjalanan alam Gorontalo. Di sebelahnya terdapat papan informasi mengenai keberadaan fosil tersebut, sehingga informasi yang diperoleh pun cukup lengkap. Ditetapkan sebagai desa wisata religius oleh pemerintah Provinsi Gorontalo, Desa adat Bubohu merupakan kawasan perkampungan yang menyediakan pesantren alam untuk para santri. Ya, salah satu makanan khas dari daerah Gorontalo adalah binde biluhuta, di mana binde biluhuta merupakan makanan yang bahan utamanya adalah jagung, atau dalam bahasa Gorontalo disebut binde. Binde biluhuta atau milu siram atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai sup jagung adalah makanan khas masyarakat Gorontalo. Makanan ini merupakan sup yang terdiri dari jagung, ikan atau udang yang diracik sedemikian rupa sehingga menghasilkan satu menu yang sangat lezat dan panas serta memiliki 3 rasa, yakni manis, asin, dan pedas. Dalam bahasa Indonesia, binde yang artinya jagung dan orang Gorontalo sering menyebutnya milu
sedangkan biluhuta artinya disiram. Jadi dapat diartikan namanya menjadi jagung yang disiram. Membuat makanan khas Gorontalo, yakni binde biluhuta, sangat mudah karena bahannya yang mudah didapat dimanapun dan kapanpun. Sekian pengenalan budaya dan tempat wisata serta makanan khas dari daerah Gorontalo. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Odu olo, terima kasih. Watia Motoliango Indonesia. Aku cinta Indonesia. We love Indonesia.